biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul, bertemu muka di ruangan yang luar biasa sempit, ya. Karena saya tahu, ya, Anda adalah orang-orang yang membuat sesak ruangan ini. Tepuk tangan sekali lagi, ya. Termasuk baju-baju Anda. Karena apa? Ya, ibu-ibu di Indonesia itu sekarang namanya makmur ya. Nah, hari ini setelah sekian lama kita tidak bertemu, hari ini kita bisa bertemu. Inilah apa ya, asiknya di bisnis NASA, ya. Karena rahasia Anda sukses di bisnis NASA itu salah satu, ya, yang paling penting itu apa? Membangun komunitas. Ya, sebenarnya bisnis marketing itu kuncinya apa? Membangun komunitas. Jadi bukan semata-mata hanya ngajak orang berbisnis, itu tidak seperti itu, ya. Kalau orang berpikir hanya berbisnis saja, cuan tok, duit tok gitu, maka jaringan Anda, organisasi Anda akan rentan karena akan banyak godaan di luar sana yang namanya duit, ya. Nah, kelebihan Bapak dan Ibu membangun bisnis ini adalah membangun komunitas, menambah silaturahmi, menambah saudara. Dan ketika komunitas itu terbangun, itu biasanya bisnis itu akan jauh lebih langgeng. Ya, saya sendiri menjalankan bisnis NASA lebih dari 20 tahun dan sampai sekarang komunitas itu masih terbentuk. Ini yang luar biasa, yang membedakan antara orang-orang yang sadar bagaimana cara melihat bisnis network marketing dan orang-orang yang hanya melihat bisnis network marketing itu hanya masalah duit. Kalau orang-orang hanya berpikir masalah uang, ya, maka biasanya organisasi itu akan sangat rentan sekali. Tidak ada ikatan emosional, tidak ada ikatan persaudaraan. Itu yang harus membuat Anda sadar bahwa menjalankan bisnis NASA itu lebih kepada membangun sebuah komunitas. Duit itu akan datang sendiri ketika komunitas itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, juga bisa berdamai bersosialisasi dengan lingkungannya. Itu hal yang paling dasar. Maka ketika Anda membangun bisnis marketing, tidak bisa dihindari dengan yang namanya pertemuan offline, ya. Walaupun Anda berhubungan dengan jaringan, dengan online gitu, sekali waktu harus ketemu secara offline, karena disitulah Anda membangun ikatan emosional, ya. Dan juga pertemuan seperti ini, walaupun bisa saja Anda mendengarkan apa yang saya bicarakan, teman-teman ada Pak Humam, ada apa yang lainnya, mendengarkan lewat audio gitu, kan tidak bisa. Yes, aku semangat. Nggak habis lihat itu, tiba-tiba di dapur itu endoknya judul gitu ya. Ya, nggak bisa. Harus offline seperti ini. Nah, itu yang perlu, sehingga kalau Anda sadar bahwa kalau Anda ingin membangun bisnis ini secara cukup berkembang, lebih berkah lagi, ya semakin banyak diajak orang datang di pertemuan, terutama home sharing dan pertemuan NGO ini kan yang paling sering dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali ke basic, ya. Jadi kalau dalam membangun bisnis ini, kan kalau kita lihat potensi dari bisnis ini sendiri tergantung dari persepsi kita sebenarnya, ya, tergantung dari persepsi apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir bahwa peluang bisnis ini begitu luar biasa, ya kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa di luar sana. Tetapi kalau kita berpikir bisnis ini sulit, bisnis ini susah, ngajak orang susah, terus apa-apa dibikin susah, maka yang terjadi adalah apa yang Anda temui dalam kehidupan Anda, ya susah itu, gitu loh. Apa yang Anda pikirkan terjadi, karena di bisnis ini selalu terjadi yang namanya hukum rata-rata.
Anda tidak mungkin mengajak 10 orang mereka positif mau semuanya, ya pasti ada yang banyak yang tidak, pasti ada yang mau. Nah, ketika orang-orang berpikir tentang hal yang positif, saya pasti menemukan sosok seorang leader, saya pasti menemukan orang yang tertarik. Ketika dia memprospek orang dan orangnya negatif, orangnya tidak mau, itu konsentrasinya bukan di tidak maunya. Oh, saya menemukan orang yang belum paham. Begitu, karena ada orang yang dulu di prospek tetangganya beberapa kali tidak mau, di prospek kenalannya malah mau. Jadi masing-masing orang itu punya momen yang berbeda-beda. Maka ketika Anda memprospek orang, kalau orangnya tidak mau atau negatif, Anda jangan terbawa ke sikap yang negatif. Jadi ya biasa aja gitu, karena mungkin hari ini tidak mau, mungkin setengah tahun lagi, 2 tahun lagi mau. Tapi kalau pada saat Anda memprospek orang, orangnya belum setuju dengan Anda, mungkin merasa belum punya hal-hal yang untuk dipikirkan di masa depan, terus Anda itu ngeyel, maksa, padu gitu kan, maka kesan pertama sudah nggak baik gitu. Dan suatu saat dia sadar, atau misalkan nggak tahu, mungkin ngimpi ketemu Sopo itu, Sunan Sopo, terus dikasih kamu ikut NASA gitu misalkan, itu nggak mungkin orangnya nyari Anda karena harus ilfil dulu ya, tapi dia akan mencari temennya, mencari orang lain. Nah, inilah karena sebenarnya konsep paling dasar bisnis ini adalah Anda membangun komunitas. Nah, komunitas itu terlahir harus dari diri Anda sendiri dulu. Jadi Anda harus paham, selesai dengan diri Anda sendiri. Nggak mungkin orang yang punya masalah terhadap dirinya sendiri itu bisa membangun hubungan dengan orang lain. Nah, nanti masalah gimana caranya Anda menyelesaikan apa yang ada dalam diri Anda, nanti Mbah Eksan nanti yang menguraikan. Nah, gimana caranya Anda selesai dengan diri Anda sendiri dulu, baru Anda bisa membangun hubungan dengan suami, dengan anak-anak gitu kan. Anda tidak mungkin membangun hubungan dengan orang lain kalau jiwa Anda, hati Anda masih problem terhadap diri Anda sendiri ya. Nah, inilah asiknya di NASA itu orang mau dicok sih dipikir gitu ya. Maksudnya tidak hanya sekedar uang yang diberikan kepada teman-teman semuanya, tetapi hal lain yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena di sini adalah judulnya New Distributor Orientasi, ini saya lebih ke menggambarkan peluang bisnis ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa kita harus